Halo, halo. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bikin kalkulator. Kalkulator yang sederhana aja, Pak Men, yang apa ya, yang fungsionalnya cuman bisa pakai 3 operator, yaitu tambah kurang kali bagi. Yang sederhana aja. Misalkan di sini kita punya skema. Ini adalah frame-nya. Terus di sini ada layarnya yang kita bisa ngelihat angka berapa yang kita masukin. Terus di sini ada tombol-tombolnya. Terus tombolnya nggak cuma satu ya. Di sini ada tombol lagi. Di sini ada tombol lagi. Di sini ada tombol lagi. Terus dia punya tombol lagi. Dia punya tombol lagi. Nah, kira-kira kayak gini. Ini nanti yang akan kita buat. Nah, langsung aja kita ke source code-nya. Di sini aku pakai HTML, CSS sama sama apa? JavaScript. JavaScript-nya yang standar aja, yang sederhana. Jadi langsung aja. Ini aku pakai kode sandbox. Jadi ini default static. Kalau kita buat file di kode sandbox, ini langsung aja kita hapus. Terus aku di sini bikin div-nya, lalu tak kasih kelas main, terus aku di sini bikin form. Tak tutup dulu form, oke. Lalu aku di sini mau bikin layarnya. Oke, tak kasih nama text view. Name-nya juga tak kasih text view. Nah, habis itu aku bikin layarnya, udah kita bikin tombol-tombolnya, aku pakai table. Tak tutup dulu. Oke, terus aku bikin row-nya. Oke, bikin row, aku butuh shell-nya. Oke, aku butuh button-nya. Button tak kasih kelasnya button juga. Terus value-nya misalkan di sini 2. Nah, udah kelihatan. Di sini aku butuh satu row itu aku butuh 4 4 4 tombol atau 4 shell. Ini aku butuh udah satu baris, udah ada 4. Terus aku butuh beberapa baris, misalkan di sini tak kasih 4 dulu. Tak kasih 4 udah. Dan keduanya sekarang kita kasih angkanya. Ini 1 2 3, ini tak kasih sama dengan. Terus ini 3 4 5. Terus ini tak kasih operator tambah. Terus ini 4 5 6 7 8.
9. Sini aku kasih operatornya kurang. Lalu ini baris paling atas aku isi C buat clean. Lalu aku isi backspace buat ngapus. Terus di sini kurang 2 operator lagi, kasih bagi sama kali. Oke, kita udah punya semua. Oh, kurang, sepertinya kita harus menambahkan 1 baris lagi di sini buat angka 0 sama titik. Kok 1 sih? Titik. Gitu. Udah, semua tombolnya udah ada, semua kebutuhannya udah ada. Terus kita bikin style kita tata dulu. Di sini semua margin sama paddingnya kita nolkan. Paddingnya kita nolkan. Terus aku bikin input buttonnya tak kasih lebarnya 50 pixel, height-nya juga sama biar kelihatan kotak. Terus teksnya kita centerin udah kelihatan lebih baik daripada yang tadi. Terus apa ya, kita kasih efek buat kursornya biar enak dilihat. Dia akan berubah. Terus sudah cukup dulu. Oh, ini text view-nya kita gedein. Input text view-nya kita gedein. Kita kasih panjangnya 200 pixel kurang 204. Terus kita kasih jarak bawahnya margin bottomnya kita kasih 15 pixel. Oh, kelebaran kita kasih 10 aja. Kita kasih 10. Terus fontnya kayaknya kurang gede. Fontnya digedein. Font size-nya 25 pixel. Kita lihat. Oke, udah kelihatan. Terus enaknya nih kita ketengahin aja ke sini biar nggak terlalu mepet sama frame-nya. Kita tengahin. Aku di sini bikin body sama HTML-nya tak kasih height-nya 100% biar dia otomatis 100%. Terus di
sini aku bikin buat bodinya sendiri. Buat bodinya sendiri tak kasih display. Displaynya tak suruh flag. Terus justify kontennya tak kasih center, juga itemsnya center juga. Udah dia udah ke tengah. Terus kita cukup dulu untuk hiasnya, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang ini button-buttonnya belum berfungsi, kita fungsiin dulu. Nah ini JavaScript-nya kita pakai di sini. Kita fungsiin dulu buat aku bikin function buat insert value. Jadi nanti fungsi ini yang akan ngasih nilai dari pas kita klik tombolnya terus kita muncul di sini. Itu nanti fungsi ini yang ngatur. Habis itu di sini juga udah ada parameternya. Habis itu kita isikan aja langsung ya, biar bisa langsung dites ya. Di sini aku pakai DOM-nya JavaScript biar bisa kerjasama dengan HTML. Dokumen aku minta di formnya ya toh. Terus aku ambil text view-nya, terus aku ambil value-nya, ini tak copy aja, terus tak tambahin sama parameter. Itu kita coba di angka 7. Kita coba 7. Oh, belum berfungsi. Ini formnya belum kita ngasih nama. Belum berfungsi. Kayaknya ada salah. Ini tipe kebalik, harusnya bukan from tapi form. Udah berfungsi. Terus kita ini kan baru angka 7, kita fungsiin dulu semuanya. Ini kita copy dulu kurangnya juga, operatornya juga. Itu ketiga. Sama dengan, nggak usah sama dengan nanti karena dia buat ngeliat hasil, jadi kita bedain aja fungsinya. Titik juga sekarang kita ganti angka 7-nya. Ini titik, ini 0, ini 3, ini 2, ini 1, ini tambah, karena tambah itu bukan sebuah nilai, dia berbentuk string, kita kasih petik 2, terus 5, habis itu 4, habis itu 3, habis itu kurang, ini juga pakai petik, terus 9, 8, 7
ada X. Ini kalau perkalian di komputer itu kita pakai tanda bintang. Terus untuk bagi sama. Sudah, coba kita tes. 7, 8, 9, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 0 titik. Nah, sudah. Operatornya bagi kali kurang tambah. Nah, dah. Udah, sama tombolnya sudah berfungsi, tinggal kita bikin tinggal clean-nya belum berfungsi, sama dengan sama backspace-nya ini belum berfungsi. Kita buat dulu buat backspace-nya. Aku kasih nama back. Ini. Terus aku ambil lagi value-nya, aku copy aja. Aku bikin variabel eksponensial. Terus aku kembaliin lagi nilainya. Variabel exp coba di substring tak substring index ke 0, lalu ex panjang variabelnya length dikurang 1. Oke, kita fungsiin buat backspace-nya. Nih, on klik. Kalau diklik, dia bakal ngapus. Sudah ke refresh, harusnya dia sudah berfungsi. Nah, udah. Kita tes dulu. Udah. Wah, udah kayak kalkulator beneran ya. Itu sudah berfungsi, tinggal tombol clean-nya. Clean sama dengan. Kita buat dulu clean-nya. Buat clean, aku bikin function lagi di sini. Bikin function, tak kasih nama C, clean atau clear. Terus habis itu aku ngambil nilai dari text view-nya. Copy aja dari sini. Kita copy text view-nya karena ini langsung clear semuanya, jadi kita kosongkan. Terus kita fungsiin di sini on click. Coba kita, ya sudah berfungsi, semua tombolnya sudah berfungsi. Ini kita tinggal tombol sama dengannya. Ini akan kita fungsikan, kita akan bikin function lagi di sini. Kita kasih nama result karena dia berhubungan dengan hasil. Kita kasih nama result. Habis itu aku bikin variabel yang sama, exp. Dah. Kita kasih nilai dari text view-nya. Jadi semua yang ada di text view itu adalah nilai text view-nya itu sendiri. Lalu di sini tak validasi sedikit, kalau misalkan exp-nya kosong atau 0, itu dia nggak bakal ngapa-ngapain. Itu terus kita kembaliin
text view-nya, nilai text view-nya itu dengan nilai text view-nya sendiri ketika habis diolah. Jadi nilai text view-nya itu diolah lalu dikembalikan menjadi nilai text view-nya itu sendiri. Jadi kita pakai functionnya JavaScript nah, kayak gini. Sepertinya udah cukup. Kita fungsiin tombolnya mana sama dengan nih, sama on click juga, on click gitu. Terus harusnya sudah berfungsi. Nah, sudah berfungsi. Coba teman-teman bisa lihat, sudah berfungsi kurang. Nah, dikali 2 dikali 3, aduh salah, hapus dulu, kali 3 dibagi 200 2000, wah 0,13. Nah, udah secara fungsional sudah bekerja dengan baik. Lalu kita akan menghias sedikit lagi, kita sedikit dihias. Ini kan masih ada bolong nih, agak sedikit nggak enak. Kita akan hias sedikit. Kita akan jadiin satu selnya pakai call span. Aku minta 2 sel dijadiin satu. Terus button angka 0 ini lebarnya tak besarkan menjadi 100 pixel, 102. Terus sama dengannya juga tak kebawahin, tak panjangnya tak tambahin. Di sini aku kayaknya butuh row span 5. Terus height-nya tak tambahin jadi 102 juga. Nah, udah kelihatan menarik, udah kelihatan ketata. Setidaknya kita akan sedikit pemanis. Kita akan tambahin background sedikit di badinya biar semua langsung kena. Di badinya kita kasih backgroundnya kita pakai gradient aja biar agak sedikit menarik. Nah, karena aku di sini pecinta Bob Marley, maka warnanya Bob Marley itu red, yellow sama blue. Kok blue sih? Bob Marley kok green. Nah, man. Nah, kita akan tes lagi apakah berfungsi dengan baik. Misalkan kita punya bilangan 8 dibagi 9. Wah, 0,88. Terus 5 tak cleanin dulu. Terus 1 tambah 2. Penambahan sudah, pengurangan dikurang 9 dikali 9 min 45 dibagi 9 terus dikali lagi 9 ditambah 5. Wah, sudah berfungsi dengan baik. Silakan teman-teman custom sendiri dari sisi stylenya, dari sisi kalkulatornya, segala macam. Sampai jumpa di challenge berikutnya.